Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada tahun 2016, Indonesia menghasilkan 35 juta ton minyak kelapa sawit mentah atau yang disebut dengan CPO dari 15,7 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Penguasaan lahan tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu BUMN yang memegang sebanyak 436.000 hektar, perusahaan swasta dengan 10 juta hektar, dan perkebunan milik rakyat sebanyak 4 juta hektar. Perkebunan tersebut tersebar ke dalam 22 provinsi, dan 4 diantaranya merupakan Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015, nilai ekspor produk kelapa sawit mencapai 18,1 miliar US dollar. Pengeksporan kelapa sawit berkontribusi sebesar 13,7% dari total ekspor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di kelapa sawit yang sangat besar tersebut, pemerintah Indonesia bergegas untuk memanfaatkan potensi kelapa sawit Indonesia agar menjadi bahan bakar biodiesel. Kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Nah kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Pernyataan Presiden Jokowi tadi dapat dipahami bahwa Indonesia sangat serius dalam mengembangkan biodiesel. Dapat dilihat dari alokasi penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada tahun 2015, pemerintah menggunakan 89% anggaran untuk riset dan penelitian bahan bakar biodiesel melalui kelapa sawit. CPO untuk biodiesel yang sangat masif tersebut tentu menimbulkan masalah baru, yaitu kelangkaan minyak goreng. Banyak yang berpendapat bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh tingkat ekspor yang terlalu tinggi. Namun, nyatanya data dari Gapki menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2021, angka ekspor minyak kelapa sawit justru menurun. Dalam wawancara Profesor Faisal Basri bersama Narasi TV, beliau berpendapat bahwa kelangkaan minyak goreng terjadi karena penggunaan CPO yang tidak seimbang antara sektor energi dan sektor pangan. Nah, menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Menurut saya yang namanya komoditas pangan tuh ya dikembangkan di jalur pangannya aja deh, jangan buat energi cari dari yang lain supaya perut dan energi tidak bersaing. Bagaimanapun juga, industri kelapa sawit Indonesia telah sukses mendiversifikasikan energi dan dapat membantu Indonesia untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil dan mulai menggunakan bahan bakar yang terbarukan. Hal ini juga dapat menjawab atas kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Banyak program-program yang dibangun demi mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil, dan juga Indonesia juga memiliki program nasional yaitu ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil. ASEAN pun mendukung upaya Indonesia untuk mewujudkan biodiesel kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam pertemuan ke-32 ASEAN di Singapura pada 28 April 2018, dalam pertemuan tersebut terdapat 26 poin yang disebutkan, dan pada poin ke-14 disebutkan apresiasi terhadap Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.